Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Azmi akan menjelaskan sedikit tugas dari matkul Sirah Nabawiyah yang akan saya bawakan, yaitu karya-karya dari Anne-Marie Schimmel. Yang dari karya itu adalah buku yang pertama, yaitu Dan Muhammad adalah utusan Allah. Oke, langsung saja. Dari buku yang saya ringkas dari buku karya hasil Anne-Marie ini, saya mencatat bahwa ada beberapa poin-poin yang saya ambil lalu saya masukkan ke dalam makalah atau tugas saya. Yang pertama ada catatan-catatan biografikal atau hagiografikal. Nah, di sini tuh dari sumber-sumber yang berbeda, catatan-catatan biografikal dan hagiografikal negeri kehidupan Muhammad kita kenal sebagai Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu sudah kita ketahui bahwa sejarah kehidupan dari Nabi yang pertama hingga Nabi Muhammad SAW itu telah termaktub atau telah tertulis dalam kitabnya, sebagaimana beliau lahir, lalu ayahnya adalah Abdullah, lalu diasuh oleh kakeknya setelah ibunya Sayyidah Aminah meninggal, lalu diasuh setelah kakeknya meninggal, diasuh lagi oleh pamannya Ali bin Abi Thalib hingga beliau mampu menghidupkan dirinya sendiri. Lalu dari bukunya Anne-Marie dan Muhammad adalah utusan Allah, Nabi Muhammad itu memiliki teladan yang baik, seperti beliau itu tidak lupa untuk selalu menggunakan tangan kanan untuk makan atau dalam segala hal-hal kebaikan. Lalu walaupun seperti itu, Nabi Muhammad itu tidak pernah menyatakan dirinya sempurna. Nabi Muhammad menyatakan bahwa dirinya itu juga sama seperti manusia pada umumnya, yaitu manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Lalu teladan yang baik yang dapat diambil dari Nabi Muhammad dalam karya Anne-Marie Schimmel ini, Muhammad itu mencintai anak kecil. Tidak hanya pada anak kecil, beliau juga mencintai hewan-hewan di sekitarnya. Jadi tidak heran jika hewan-hewan yang berada di sekitar Nabi Muhammad itu pun sangat suka berada di sekitar Nabi Muhammad karena beliau sangat ramah. Lalu ada juga ketampanan. Nah, uniknya itu dari buku Anne-Marie Schimmel ini terdapat beberapa pendapat-pendapat yang menceritakan ketampanan lahiriah Nabi, seperti tubuh Muhammad berukuran sedang, jadi tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi juga, namun itu sesuai dengan proporsional lelaki. Lalu rambutnya tidak kejur dan tidak pula keriting, tidak gemuk, wajahnya bulat berkulit putih, matanya lebar dan hitam, dan matanya panjang. Lalu dia pula memiliki ciri kenabian di antara kedua bilah bahunya, jadi bahu beliau itu terlihat lebih besar atau lebih bidang, dadanya juga. Nah, terus dia lebih tinggi dari rata-rata orang, dia lebih pendek dari seseorang yang jangkungnya itu, jadi beliau itu memiliki proporsional tubuh yang sempurna. Lalu Nabi Muhammad pula memiliki dahi yang lebar dan alis yang bagus, panjang dan melengkung dan tidak menyatu. Di antara kedua alisnya ada otot yang melambung ketika dia sedang marah. Lalu bagian atas dari hidungnya itu bengkok. Beliau memelihara janggut yang tebal. Jadi tidak heran kalau orang-orang Arab itu memiliki janggut atau kumis yang tebal sehingga sampai ke bawah sini, gitu. Jadi tidak heran kalau mereka memiliki hal seperti itu karena mereka memang sudah terbiasa dari Arab seperti itu. Lalu adapun kebajikan spiritual Nabi.
Nah, di sini Muhammad itu kan tadi sudah diceritakan sedikit kalau beliau memiliki ketampanan secara lahiriah. Nah, di sini juga beliau memiliki kebajikan spiritual. Nah, di sini di sini kebajikan spiritual Nabi itu seperti beliau memiliki mukjizat seperti turunnya Al-Quran kepada beliau sebagai Nabi terakhir yang melengkapi seluruh agama atau menyempurnakan agama terakhir. Nah, lalu kebajikan yang lain itu seperti Nabi Muhammad memiliki hati yang penuh cinta kasih yang tertuju kepada semua makhluk, terkenal sebagai cinta kepada anak-anak atau lebih suka terhadap anak-anak. Seperti contoh ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, lalu ada kedua cucunya sedang bermain, lalu naik di atas punggung beliau. Dengan senang hati beliau sujud agak lama sampai kedua cucu beliau itu selesai bermain, puas dengan bermain. Lalu habis itu beliau kembali lagi duduk. Lalu kebaikan hati yang lain itu beliau terkenal cinta kepada binatang. Nah, lalu ada juga poin yang lain yaitu legenda dan mukjizat Nabi. Sebagai yang mana kita tahu mukjizat Nabi itu banyak, seperti beliau dapat membelah bulan, atau yang paling mulia adalah turunnya Al-Quran kepada beliau. Lalu adapun legenda yang sangat terkenal yaitu ketika malaikat Jibril datang pada Muhammad ketika beliau masih kecil atau dini usianya, ketika beliau masih diasuh oleh Halimah. Di situ kan beliau sedang mengembala bersama dengan anaknya Halimah. Nah, di situ datanglah para Nabi Muhammad, lalu dibaringkan tubuh Nabi Muhammad dan dibelah dadanya seperti yang bagaimana kita ketahui, untuk dibersihkan hati dari segala kejahatan atau kotoran. Nah, lalu adapun perayaan Maulid Nabi. Nah, perayaan Maulid itu sebagaimana yang kita ketahui, kalau misalnya di negara Indonesia pasti perayaan Maulid Nabi SAW itu lebih sering seperti adanya khotbah atau acara majelis taklim yang diadakan untuk menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad saat beliau lahir. Nah, lalu dalam karya lain yaitu adapun dari Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, yaitu yang menuliskan Manhaj Haraki, Strategi Pergerakan dan Perjuangan Politik dalam Sirah Nabi Muhammad SAW. Apa sih ini maksud dengan Manhaj Haraki? Nah, Manhaj Haraki adalah langkah-langkah terprogram atau manhajiyah yang ditempuh Nabi SAW dalam menggerakkan dakwahnya semenjak kenabiannya sampai berpulang kepada Allah. Nah, dari gerakan Manhaj Haraki ini terdapat beberapa periode-periode yang dapat saya simpulkan, yaitu periode pertama dimulai dari Bi'tsah Nabawiyah, yaitu pengangkatan sebagai nabi. Lalu periode kedua berakhir pada tahun ke-10 Nabian. Periode ketiga berakhir pada awal tahun pertama Hijriah. Periode keempat berakhir dengan Sulhul Hudaybiyah. Lalu periode kelima berakhir dengan wafatnya Nabi SAW. Nah, dari karakteristik beliau ketika menerima atau mendapatkan wahyu dari Allah itu adapun di sini, yaitu karakteristik pertama yaitu dakwah secara rahasia. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau itu mendapatkan wahyu di Gua Hira. Nah, setelah mendapatkan wahyu di Gua Hira, beliau tidak lama lah berjarak gitu mendapatkan wahyu lagi, sehingga di sini beliau bertanya, kapan saya dapat wahyu, kapan saya akan berwahyu, sehingga hal itu sangat dinanti-nanti. Nah, tidak lama dari itu datanglah wahyu.
Yang pertama yaitu dari surat Al-Alaq. Nah, setelah itu mendapatkan lagi wahyu yang kita tahu yaitu surat Al-Mudassir, yang itu memperingatkan Nabi Muhammad bahwa janganlah takut, janganlah berselimut wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu beri peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu itu berakal maka bersabarlah. Jadi di Gua Hira itu merupakan proses atau tempat peristiwa kenabian dan pewahyuan. Kemudian Allah memperintahkan dalam ayat ini agar bangkit memberi peringatan kepada kaum dan mengajak mereka kepada Allah. Setelah tidak lama atau berjarak berangsur dari ayat tersebut, dari surat Al-Mudassir, tidak lama lagi turun wahyu yang memerintahkan beliau untuk dakwah secara terang-terangan, yaitu terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Lalu adapun karakteristik kedua yaitu pelaksanaan dakwah atas dasar pilihan. Jadi pada periode ini dakwah itu nggak dilakukan secara terbuka di pertemuan atau di majelis umum, tapi dilakukan berdasarkan pilihan-pilihan pribadi dai tentang karakteristik orang yang kita dakwahi. Lalu ketiga ada karakteristik ketiga yaitu akhlak yang baik dan cinta dalam masyarakat merupakan senjata ampuh untuk menarik orang lain. Jadi haruslah kita itu mencontohkan yang baik pada orang-orang agar beliau itu agar mereka itu percaya kepada kita, lalu yakin kalau kita itu adalah panutan yang baik. Lalu yang keempat ada dakwah harus menjangkau semua lapisan yang ada lapisan masyarakat, jadi tidak hanya mengajak pada kaum yang kecil tapi kaum yang besar pula. Yang kelima ada seperempat dari masyarakat Islam periode tahun ini terdiri dari kaum wanita. Jadi sebagian besar kan emang dalamnya itu wanita, dan itu merupakan dari yang sudah berkeluarga ataupun yang masih perawan atau belum menikah. Karakteristik 5, menurut riwayat yang paling kuat, tidak ada satupun periode dakwah kaum muslimin yang sunyi dari pelaksanaan sholat. Jadi mereka tetap tekun melaksanakan sholat. Dan mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.